Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Maria Francisca Simbolon dan saya dari kelas 12 IPA 3. Saya adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Lembang. Di sini saya akan berperan sebagai tim pemerintah dari MOS yang diangkat adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan definisi dari beberapa kata kunci yang ada dalam MOSI ini. Indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Sehingga kita bisa melihat bahwa kunci utamanya itu adalah kejujuran. Dan kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berbohong, tidak curang, atau tulus. Sehingga di sini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, di mana korupsi itu adalah penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadinya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada sesuatu yang mengutamakan kejujuran. Di sini ada beberapa alasan mengapa saya sangat mendukung dengan MOSI ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu indeks integritas sekolah, artinya penilaian kejujuran yang ada di sekolah. Kita tahu bukan bahwa sebenarnya kejujuran itu bisa harus tertanam dari mulai sejak kecil pada siswa itu sendiri. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga makna dari ketentuan tersebut hakikatnya memandang pendidikan sebagai proses untuk membantu anak dan generasi muda untuk menjadi manusia dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral, berilmu, dan bertakwa, dan menguasai keterampilan vokasional atau profesional. Di sini kita bisa lihat bahwa pada faktanya kejujuran itu sangat penting, dan dengan adanya lembaga sekolah ini bisa menilai kejujuran pada siswa-siswanya. Dimulai sejak dini ditanamkan sikap kejujuran mulai awal, sehingga di negara-negara tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Kita tahu sendiri, mahasiswa itu adalah orang-orang yang belajar di perguruan tinggi. Mereka sudah diasah sebelumnya dan akan melanjutkan pembelajaran yang hendak mereka itu akan melanjutkan kepada dunia kerja, terjun ke dunia kerja, dan untuk mengamalkan pendidikannya itu, ilmunya itu untuk bangsa, negara, masyarakat, juga dirinya sendiri. Dan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, artinya pada negara-negara korupsi tinggi penting sekali kejujuran. Coba bayangkan jikalau dalam negara-negara tersebut kejujuran itu tidak diutamakan, apa jadinya? Maka banyak sekali tindak korupsi atau bahkan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya. Bahkan jikalau dengan tidaknya diaplikasikannya kejujuran, mereka akan menjadi pribadi yang tidak bermoral baik. Mereka akan, bisa saja bayangkan ketika mereka lulus dari perguruan tinggi mereka akan bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tapi jikalau mereka saat mendapatkan wewenang, jabatan, mereka menyalahgunakan wewenang itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan sepihak dirinya atau kelompoknya, itu akan membuat banyak sekali kekacauan dan membuat penderitaan dan dampak buruk yang dirasakan oleh sekelilingnya, lingkungannya. Seperti dampaknya jikalau mereka melakukan korupsi adalah, yang pertama itu adalah bagi ekonomi. Ekonomi Indonesia itu akan menurun, kemiskinan akan terjadi di mana-mana, dan itu tandanya kualitas Indonesia itu menurun. Sumber daya manusia, pola pendidikan mereka itu bagus sebenarnya, tapi percuma jikalau moral atau kejujuran mereka itu tidak ada atau sangat-sangat sempit. Itu artinya akan membahayakan negaranya sendiri di mata dunia, atau bahkan menderitakan rakyat-rakyat yang ada dan masyarakat yang ada dan berada dalam bangsa itu sendiri.
Lalu ada beberapa alasan juga seperti kita sudah melihat ada tindakan korupsi-korupsi kecil yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi, seperti misalnya adalah titip absen atau misalnya itu adalah plagiarisme. Padahal pimpinan KPK Saud Situmorang mengatakan sebuah tindak korupsi besar terjadi dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, termasuk kebiasaan titip absen di kala mahasiswa. Lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengatakan kampus harus bersikap tegas menindak kasus plagiarisme di perguruan tinggi. Jika perguruan tinggi membenarkan plagiarisme, sama saja sudah mencetak bibit koruptor. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa perguruan tinggi itu adalah sarana yang penting untuk membentuk dan untuk menyeleksi orang-orang yang bermoral tinggi, sehingga akan membuat bangsa dan negaranya itu maju. Coba bayangkan kalau misalnya mereka itu tidak jujur, mereka titip absen, lalu mereka padahal sudah diberi kepercayaan tapi mereka menyalahkan kepercayaan itu, artinya mereka sudah melakukan korupsi kecil. Dan bisa saja korupsi kecil ini karena mereka merasa senang dan puas dengan tindakannya dan merasa diuntungkan, mereka akan melakukan korupsi-korupsi yang lebih besar lagi ketika mereka lulus dari perguruan tingginya dan terjun ke dunia kerja. Apa yang terjadi? Bangsa dan negaranya yang akan hancur. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, saya simpulkan dan saya tegaskan bahwa kejujuran itu sangat penting, dan kejujuran ada dan bisa ditanamkan harus mulai sejak dini, sejak kecil, sehingga lembaga sekolah adalah mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk suatu kepribadian seorang siswa, sehingga pada akhirnya mereka akan bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan terjun ke dunia pekerjaan yang dimana tidak menguntungkan dirinya sendiri saja, tapi menguntungkan bagi lingkungan dan sekelilingnya. Jadi saya hanya ingin menegaskan, untuk apa kita pintar jika pada akhirnya membunuh bangsa dan negaranya sendiri. Lebih baik kita maju bersama-sama dengan moral yang baik untuk bangsa dan negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada argumen dan perdebatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.